ini ngomong-ngomong sampai jam segini kan kurang lebih sekitar jam 2 siang ya. Ini saya tanya-tanya, sudah dapat berapa sih kalau sampai jam 2 ini? Setar mulai jam berapa ini? Tadi saya start jam 10. Start jam 10. Sekarang sudah berapa kali rate? Saya baru berapa ya? Oh, 5 rit. Ya kurang lebih 5 rit kalau kita hitung 5 ribuan ya 25.000 lah. Dipotong bensin mungkin ya 10.000 ya. Siap. Mungkin nanti kan kita bahas lagi lebih dalam lagi terkait sama Kumanja ini. Kita break sejenak untuk iklan. Iklan. Ada iklannya rupanya ya. Dari monet ya. Ada iklan sambil kita mungkin berbincang-bincang lagi terkait sama itu. Ini kayaknya banyak sekali nih. Bajunya dibeli atau dikasih sama ketua ini? Wah, ini di Kumanja nggak ada yang beli. Udah beli? Nggak ada yang beli. Biasa. Jadi kita selalu dapat sponsor, alhamdulillah. Dapat sponsor ya? Kemarin ini dapat sponsor dari pemerintah sekitar 75 unit ini? Iya, Luna Pieces. Oh. Dan dapat lagi dari sponsor lagi baju yang ini yang di dalaman. Ada lagi? Di dalaman ada lagi? Wah, banyak sekali sponsor. Oh, Ada lagi. okay. Ini 75 juga dari Jurashop. Wah, terima kasih ya para sponsor, ya kan? Ayo kita gabung lagi ke sini supaya lebih besar lagi, ya. Itu sementara. Nanti akan kita lanjut saat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi ngobrolnya dengan Mas Anto, Ketua Kumanja Sangatta, Kurir Mandiri Jaya, ya, dengan diketuai dan beranggotakan kurang lebih sekitar 63 orang, sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Omset dari masing-masing rider ya kurang lebih 4 jutaan lah, ya, itu sudah dipotong untuk iuran, pembayaran BPJS dan lain sebagainya, ya. Kendala-kendala tadi, masalah apa tadi Mas Santo, mungkin bisa dijelaskan kembali kendala yang dialami semacam ini apa sih? Ya, selama berjalan 4 tahun itu mungkin pertama masalah komunikasi sering mungkin apa gimana? Jadi masalah komunikasi ya, rider. Kedua masalah bandelnya rider. Maksudnya bandel rider itu jadi ada beberapa rider yang sering bermasalah dengan masalah uang. Karena ya tahu sendiri untuk masalah perkurian ini untuk di Kumanja sangat dikenal orang ya, atau dikenal sama masyarakat Sangatta khususnya. Sering barangnya suruh bawa dulu nih, kalau tidak punya kurang talangannya nih suruh bawa dulu, tapi akhirnya ridernya itu tidak mengembalikan atau lupa. Nah di situ yang seringannya problemnya di situ. Jadi sistemnya misalnya antarkan barang dong itu sekaligus nombokin dulu ya? Iya. Oh. COD. COD itu apa ya bahasanya? Oh, ya wes bila. Iya. Untuk celono ucul dewe ya. Ya. Oke. Baik, kita tadi sudah wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan Mas Santo sebagai ketua ya. Mungkin tidak ada salahnya kita mengulik dari sisi anggotanya. Kira-kira tertekan enggak sih dengan aturan yang dibuat oleh Mas Santo ini? Informasinya sih sudah dimusyawarahkan. Tapi kita lihat kebenarannya. Mungkin ini terobosan yang bagus ya. Mungkin untuk kurir-kurir yang lain juga bisa meniru ini. Mungkin satu-satunya ini yang ketua yang memikirkan sampai sejauh itu terhadap mungkin keselamatan kesehatan anggotanya. Bagaimana anggota bisa menjamin kesehatan sehingga bisa perkuriran ini bisa lancar kan gitu. Nggak mungkin misalnya ada suatu hal musibah, kecelakaan misalnya mau bantu urunan gitu agak susah ya. Mending ada uang kas semacam ini bisa lah digunakan semacam itu. Nggak peduli banyak atau sedikitnya, yang penting keikhlasannya kan itu ya Mas Anto ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Anto. Saya boleh wawancara dengan silakan anggota ya. Kita wawancara dengan anggotanya. Kita cari informasi dari anggotanya bagaimana sih pergerakannya. Itu kok pada nyantai di sana ya. Mudah-mudahan nggak ngopi ini. Pada puas. Oke, kita di sana ya. Nah, kan tertangkap kan. Ini anggota
Kumanja semua nih? Iya. Oh, Kumanja ya. Kumanja. Jadi anggotanya Mas Santo tadi? Iya. Oke. Tadi kan aku Mas siapa namanya? Mas Hamka. Hamka, Mas. Arul. Arul. Batra. Batra. Batra Arul Hamka. Nih, saya tanya satu-satu Mas Hamka. Sampai sudah jadi anggota komunitas berapa lama? Kalau ini baru 2 bulanan. 2 bulanan ya. Sudah tahu aturan mainnya di Kumanja tadi? Alhamdulillah sudah tahu. Sudah tahu ya. Dengan adanya apa iuran yang 200.000 per bulan itu berat nggak sih sebagai seorang rider ya? Kalau menurut saya sih enggak. Nah, ya. Karena sesuai aja dengan pendapatan. Bener itu diuruskan BPJS. Iya benar. Bener ya? Dibuatkan juga BPJS-nya. Dibuatkan BPJS, iurannya dari situ ya? Iya, diambil dari yang iuran kita yang 200.000 tadi ya. BPJS-nya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Hamka udah dapat 1 bulan berapa ribu sih atau harian berapa kira-kira? Kalau hariannya alhamdulillah biasa 2,5. 2,5 ya. 2,5 kepotong bensin kira-kira 1 tangki. Ya, bersihnya lah alhamdulillah 150. 150 ya. Ya. 200. 150 200 bersihnya setiap hari. Kali aja. Monggo silakan dikali-kali. Kurir bukan pekerjaan yang nista ya, bukan pekerjaan yang mungkin memalukan. Rupanya ya luar biasa. Ini membantu juga masyarakat di masa pandemi ini dan juga pendapatan untuk per rider itu luar biasa ya. 200.000 satu hari. Kali 1 bulan kalau tidak ada libur ya 6 juta ya. Potong tadi 200.000 tadi ya lumayan 5 juta ya, ngalang-ngalangi gaji karyawan. Nah, ini nyantai aja saya lihat, ini gajinya 6 juta ini kayak gini kan luar biasa. Ya itu Mas Hamka, luar biasa. Rambutnya sama, hampir mirip-mirip saya ya. Oh iya itu putih Pak. Iya itu ketularan sama kayaknya. Kita tanya sama yang satunya. Nah, sebelah sana ada rekannya Mas Hamka ini. Oke, bisa digeser ke sana nggak apa-apa ya. Mas siapa namanya Mas? Arul Pak. Arul, Mas Arul. Sama ya saya tanyakan sama Mas Hamka. Sampai sudah berapa lama itu? Jadi 2 tahun Pak. 2 tahun? Kurang lebih. Wih, luar biasa. 2 tahun di Kumanja ini ya? Iya. Atau sudah pernah ke apa? Ke outlet lain atau gimana? Belum. Belum ya Kumanja itu ya? Kumanja. Dengan itu aturan yang 200.000 itu memberatkan nggak kira-kira? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Enteng aja ya? Wih, luar biasa. Enteng aja. Kecil bos. Tapi karena itu untuk kita juga ya. Iya. Untuk kita juga artinya untuk membayar BPJS, kemudian operasional di komunitas itu sendiri, membayar base camp apa tadi, wifi dan lain sebagainya. Sesuai lah ya? Sesuai. Ada pekerjaan lain selain kurir? Enggak ada. Nggak ada ya? Cuma di kurir aja. Di kurir itu aja? Omset mirip-mirip ya sama Hamka? Kurang lebih lah Pak. 11-12. Sudah berkeluarga? Sudah. Ya Mas Hamka sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah juga. Sudah ya? Dengan adanya itu 6 juta ya lumayan lah ya? Bisa untuk bayar, dapur bisa ngepul lah gitu, Pak. Gitu ya? Intinya itu tadi. Gitu ya. Intinya dapur bisa ngepul lah. Cukup lah untuk dapur. Oke. Baik, itu Mas Arul. Nah, yang satunya ini kayaknya dari tadi online terus sih. Kayaknya pesan orderan atau apa ya? Mantau Pak. Mantau ya? Oke, tunggu dari admin gitu ya. Ding, ambil gitu ya. Mas siapa namanya nih? Batra Pak. Bahtera. Ini Bahtera rumah tangga, bukan ya? Bisa jadi Pak. Iya. Mas Bahtera mungkin mirip-mirip yang tanyakan ya. Iya. Kan sampai berapa lama sudah di komunitas? Saya kurang lebih sih sekitar 8 bulan. 8 bulanan ya. Baru juga. Kalau baru sama yang lama 2 tahun dan lain sebagainya, itu kira-kira ada perbedaan nggak sih masalah omset begitu? Enggak ya? Kalau masalah omset Tergantung nggak admin ada, itu Pak. tadi ya? Nggak ada. Kalau masalah omset itu tergantung dari pribadi sendiri. Pribadi. Kita kenceng ya kenceng, kita kendor ya sedikit. Oh gitu. Ini, biasanya kan melalui admin itu ya? Enggak ya? Iya betul. Pokoknya ada admin nawari ini angkut, gas gitu ya? Gas. Siap. Sama kira-kira pendapatannya gimana Mas? Pendapatan kalau dari kami sih rata-rata ya kurang lebih aja Pak. Kurang lebih aja gitu ya? Bisa gitu. Tidak ada saling sikut-sikutan, senggol-senggolan gitu enggak ya? Oh enggak Enggak ya? Kita fair mainnya ya? Kita mainnya fair. Malah ngasih
orderan tuh teman. Oh, saling support. Oke, saling support. Ya rezeki mah harus bagi-bagi lah. Kan diambil sendiri. Ada saya kadang dengar-dengar itu ada ini rambut pirang itu. Pokoknya ambil tahu-tahu lama gitu kan. Udah diantar-antar, bahkan ngurusin sendiri gitu ya. Iya, luar biasa lah komunitas ini ya. Ini mungkin membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, ya kan, halal lah, ya, halal kan gitu. Kira-kira pernah nggak sih ada mungkin kendala di lapangan sebagai seorang rider? Apa sih kendala-kendala yang biasa ditemui di jalanan atau sama customer atau gimana? Kalau kendalanya sih yang sering ini Pak, waktu kita melakukan pengantaran, terkadang kita konfirmasi tentang alamat pastinya di mana. Di situ kendalanya waktu kita by phone kadang nggak diangkat. Pertama, yang kedua HP-nya dipakai main amanahnya. Nah itu yang sering terjadi. Tapi bagi kami sih nggak masalah. Itu ya hanya selingan lah bahasanya. Selingan. Memang ada yang jalannya lurus, kadang ada yang lubang-lubang, ada yang belok kanan belok kiri gitu ya. Ya tergantung kita menikmatinya, enjoy aja gitu ya. Penting sampai. Untuk menghindari komplain mungkin ya dengan komunikasi yang baik, dihubungi tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya melalui apa ya kayak semacam itu tadi pusatnya atau base campnya itu, kalau seandainya ada yang cancel gitu, tinggal konfirmasi aja ya cancel gitu. Kalau itu dari adminnya langsung. Adminnya? Dia laporan cusnya itu langsung laporan ke admin kalau itu mau di cancel. Cancel gitu ya. Takutnya, wah tidak dilayani. Ada teguran-teguran tidak dari bos Anto itu kalau seandainya tidak dilayani, ada komplain, ada apa gitu? Kalau teguran pasti. Enggak juga terlalu bahwa itu tergantung dari anunya kan. Kalau misalnya banyak yang maaf atau gimana ya itu pasti ada teguran. Untuk selama ini ya mulus saja. Yang penting nggak ada kendala. Pelayanan lah ya, kita berikan pelayanan yang terbaik. Ini, hei, kamu ngapain kamu? Ini mau cerita dulu curhatan ini. Apa kesan dan pesannya lah, kesan dan pesannya ada nggak sih cerita enak sama cerita nggak enak? Nah, tadi kan ceritanya nggak enak gitu ya. Cerita nggak enak itu katanya sudah order, sudah datang, ditelepon susah dan lain sebagainya. Itu kan nggak enaknya ya. Mungkin hampir semua sama ya gitu ya. Ada nggak enaknya? Enaknya misalnya nih, ini ongkosnya hanya 10.000, tiba-tiba kok dikasih lebih, diajak makan atau malah dapat kaplingan tanah misalnya. Pernah nggak sih? Masih mungkin dari pengalamannya? Pernah Pak. Pernah ya? Barang yang diorder itu seharga 12.000. 12.000. Nah ibunya ngasih uang 50.000 itu bilangnya nggak usah diambil, nggak usah diangsul Mas, ambil aja. Wah. Karena bahasanya di situ juga obat kan Pak, beli obat. Nah otomatis kita prioritaskan karena bahasanya beli obat kan. Oke. Nah, setelah langsung kita antar, nyampe sana alhamdulillah rezeki nggak ada yang tahu. Obat harga 12.000, uang 50.000 nggak diminta langsung. Itulah rezeki. Salah satu rezeki. Halal ya? Halal kan gitu. Ngasih kok ya kan gitu. Kecuali malak baru ya. Gitu ya. Iya. Itu mungkin sering ya kayak gitu ya. Tapi tergantung pelayanan sih. Kalau masyarakat merasa terlayani dengan baik, jangankan uang misalnya gitu. Kalau punya pesawat kasih. Gitu. Pesawat telepon. Pesawat telepon. Kalau dari Mas Arul, pernah nggak kayak gitu ya? Sama Pak, sama ya. Dalam 100% itu 50% lah ada yang seperti itu. Ada ya. Udah ambil aja. Ongkir lebih itu. Mas Hamka, gitu? Sama juga ya? Pernah dulu ngantar bunga. Ngantar bunga? Ngantar bunga, harga 100 lebih kan. Sudah keluar, kenapa tiba-tiba dipanggil, Mas, ini kenapa? Ini sedekah untuk Masnya 50 ambil. Padahal sudah selesai tuh dikasih uang bunga, sudah dikasih ongkir, tiba-tiba dipanggil lagi, dikasih lagi. Kasih lagi rezeki, alhamdulillah. Ya, kan gitu. Kalau mungkin pelayanan terbaik kepada customer ya, jangankan itu ya dapat lah terus ya. Luar biasa lah. Itu selain tadi sudah ibaratnya pendapatan dari ongkir itu kurang lebih sekitar 4 juta, 5 juta, 6 juta misalnya. Belum tambah plus ya bisa untuk beli makan, ngopi ya gitu ya. Servis motor, nah kan gitu ya. Siap, mantap lah.
Baik, Sobat Inspiratif, demikian mungkin perbincangan dengan anggota atau rider dari Kumanja, Komunitas Mandiri Jaya, kurir ya, kurir Mandiri Jaya, yang bergerak di bidang perkuriran, ngantar barang ke sana kemari, belikan barang orang, COD ya, COD dan lain sebagainya. Rumahnya sangat guyup, rukun, dan pendapatan omsetnya yang sangat luar biasa per hari. Kalau rajin ya 150, 200, bahkan mungkin bisa nyampe 250. Terkadang juga dengan adanya pelayanan mereka yang baik kepada konsumen, mendapatkan sedikit tambahan jasa ya dari pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan mereka. Ini menjadi inspirasi bahwasanya pekerjaan kurir bukan pekerjaan yang memalukan. Masih banyak kegiatan positif yang bisa kita laksanakan, mungkin kurir, mungkin apa dan lain sebagainya. Apa kemampuan kita laksanakan daripada kita berbuat yang negatif-negatif, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lebih baik yang semacam ini, sambil ngobrol, komunitasnya tergabung dengan baik, sudah terkoordinir, BPJS ditanggung, tinggal hati-hati aja di jalan ya. Hati-hati di jalan karena keselamatan kita ya kita yang harus utamakan, apalagi membawa barang orang yang berharga. Tolong benar kualitasnya, jangan sampai nanti pesan beras atau dikasih nanti jagung kan diganti gitu ya. Nah, ini ya salah ya gitu ya. Mungkin itu untuk perbincangan kita di channel YouTube kali ini, kanal inspiratif tentang kurir Mandiri Jaya atau Kumanja yang ada di Sangatta. Jika ada mungkin perlu konsultasi dan lain sebagainya, bisa datang ke Gang Cempaka di base camp mereka. Kalau ingin bergabung, persyaratannya apa dan lain sebagainya, monggo silakan. Atau mau pengen kerjasama sama mereka, baik itu secara kelembagaan, organisasi Kumanja ataupun mau secara pribadi, monggo silakan bisa menghubungi ketua kesekretariatan. Intinya mereka sangat membutuhkan juga yang mau kerjasama, sehingga ada sedikit kepastian setiap hari harus order apa dan lain sebagainya. Mungkin Sobat Inspiratif juga perlu bantuan dari mereka, apalagi dengan masa corona ini, di rumah saja, tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya. Mereka siap kok mengantar ya, mau pesan apa tinggal calling saja sampai barang di rumah gitu ya. Pesan beras, pesan lemari, bingung ya. Baik, itu mungkin jangan lupa like dan subscribe channel Kanal Inspiratif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama untuk bisa berbuat lebih baik lagi untuk kegiatan-kegiatan positif yang menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.